bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kami terlambat ya? Kenapa kau terlambat ya? Tinggal dari Jakarta, tapi dari Palembang. Oh itu. Biasanya jarang terlambat ya. Cepat masih ya nanti ya. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
Ini kan Habib sekarang bertanya dan lebih awal. Bagaimana ceritanya dari di awal? Oh gitu. Itu sebenarnya nggak terlambat sekolahnya. Bapak mengkondisikannya. Oh mengkondisikan. Bagus Habib itu. Sayang sama adiknya. Kami akan melakukan pengimbasan bahagian pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga nanti apa yang kami imbaskan menjadi ilmu tambahan, wawasan tambahan bagi Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama, kita masuk pada yang pertama. Seperti selebaran yang sudah saya berikan di hadapan Bapak Ibu, bahwa ketika kita dihadapkan untuk mengambil keputusan, kita sebagai pemimpin pembelajaran yang sudah menerapkan filosofi KHD, bahwa kita ini adalah among bagi anak murid kita, panutan, tauladan bagi anak murid kita. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil itu harus ada dasarnya. Yang pertama, keputusan yang kita ambil Bapak Ibu harus berpihak pada anak murid, bukan berpihak pada keinginan atau kepentingan kita. Harus nanti dampaknya berpihak kepada anak murid kita. Yang kedua, keputusan yang kita ambil nanti itu bisa dipertanggungjawabkan, namanya bertanggung jawab. Kemudian dasar yang ketiga, keputusan yang kita ambil itu harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal sebagaimana yang sudah kita ketahui. Nah, itu dia dasar-dasar pengambilan keputusan. Jadi, apapun keputusan kita itu harus orientasinya atas kepentingan anak murid kita. Ya, kita merasa kasihan kepada anak, kita merasa iba dengan anak yang lain. Nah, itu suatu dilema bagi kita. Nah, ini kita kasihan ke anak yang ini, sementara anak yang ini rasanya kita prihatin juga. Itu namanya Bapak Ibu adalah dilema etika. Untuk lebih lanjutnya, pengambilan keputusan berbasis dilema etika ini akan disampaikan oleh Ibu Ade Febrianti. Kepada dalam pengambilan keputusan tadi, kita sesuaikan lagi dengan permasalahan yang kita hadapi dengan siswa-siswa kita. Itu dengan pengambilan keputusan ini ada 4 model paradigma yang dapat Ibu lakukan, yaitu yang pertama, individu lawan kelompok, di mana individu lawan kelompok ini bakalan sering terjadi sama Bapak Ibu ketika di kelas, seperti dalam kita mengerjakan penugasan kelompok. Ada nanti anak kita yang cepat dia melaksanakan tugas-tugasnya dan ada yang lambat. Nah, di saat ini Bapak Ibu juga nanti akan mengambil keputusan kita apakan anak yang sudah cepat mengerjakan tugas ini, dan yang kita bagaimanakan lagi tindakan kita terhadap anak-anak kita yang lama dalam proses waktu penyelesaian tugasnya. Terus yang kedua itu ada rasa keadilan lawan kasihan. Di sini nanti Bapak Ibu akan dilema lagi dalam pengambilan keputusan, di mana kita akan melihat ada nanti anak kita yang melanggar peraturan. Sementara ketika kita tanya, ternyata dia ada kasus atau permasalahan yang dihadapinya. Nah, Ibu nanti akan merasa kasihankah atau haruskah Bapak Ibu menegakkan peraturan sekolah? Terus yang ketiga, model paradigmanya yang ketiga itu adalah kebenaran lawan kesetiaan. Nah, di sini apakah Bapak Ibu nanti akan menyampaikan informasi secara jujur kepada seorang anak, dan atau Bapak Ibu akan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiaan atau komitmen rasa tanggung jawab Bapak Ibu. Dan yang keempat, dari model paradigma ini, dalam pengambilan keputusan ini kita harus melihat keputusan ini dampaknya apakah jangka panjangkah keputusan yang Bapak ambil atau jangka pendek. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kembali ke Ibu Ade telah memaparkan tentang 4 paradigma kita dihadapkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya, ketika kita mengambil keputusan itu kita harus memperhatikan prinsip
Nah, nanti keputusan yang kita ambil Bapak Ibu itu ada ujinya. Apakah sudah benar keputusan yang kita ambil itu ada ujinya. Ada nanti 9 langkah uji pengambilan keputusan akan disampaikan oleh Bapak Yuli Hendri. Kepada Bapak Yuli Hendri disilakan. Terima kasih Bu Asri atas kesempatan diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini yang bagian terakhir yaitu prinsip pengambilan keputusan dan ujinya. Nah, sebagaimana telah sampaikan pada pembicara sebelumnya, Ibu Asri Rianti, Ibu Ade Febrianti, kami di sini bertiga CGP angkatan 6 dari SMA 1 Kita 6. Nah, sebagaimana 3 prinsip penyelesaian dilema. Berpikir ada berbasis hasil akhir, ada berpikir berbasis peraturan, ada berpikir rasa peduli. Akan dihadapi oleh dilema. Dilema itu permasalahan. Permasalahan itu keduanya benar, kayak Bapak Ibu ya. Sama-sama benar. Yang anak ini benar, kita juga benar. Apakah kita menegakkan peraturan atau ada rasa kasihan? Itu tadi yang disampaikan oleh Bu Ade, kebetulan di Basri. Nah, di sini di dalam keseharian tadi ada rasa keadilan dan rasa kasihan. Nah, rasa keadilan ini berkaitan dengan peraturan sekolah. Nah, di saat misalkan anak itu rambutnya belum dipotong, besok mau ujian, ternyata dibolehkan ujian. Kenapa dia dibolehkan ujian? Berarti kita kan menegak peraturan. Itu didasari oleh rasa kasihan. Ya begitu Pak ya. Karena Pak di sini bagian GDS. Nah, rasa kasihan ini tentu kita membuat komitmen. Ya begitu Pak ya. Nah, ketika kita mengambil keputusan ini, kita akan berhadapan dengan tim kita. Kalau dia sama tim GDS, dia akan berhadapan itu. Bagaimana dasarnya? Terus sama kita tentu menanyakan, kenapa kok dia diizinkan bisa masuk kelas? Tentu ada dasarnya. Dia membuat perjanjian bahwasanya rambutnya akan potongnya untuk beberapa hari kemudian. Nah, jadi yang mendominasi oleh Pak itu rasa kasihannya. Ketika temannya menanyakan itu dia benar, yang Pak itu benar juga, karena uang untuk potong rambutnya tidak ada. Nah, seperti itu salah satu contoh-contoh di lapangan. Nah, bagaimana pengujiannya? Ada paradigma pengujiannya tuh. Pengujiannya 9 konsep pengambil keputusan sudah bisa Bapak Ibu lihat di WA grup SMA yang telah saya share itu. Silakan buka WA SMA-nya. Kak, di WA-nya kan ada 9 konsep pengambilan pengujian keputusan. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Nah, di sini dari kasus seperti yang ditampilkan tadi, contoh yang dengan Pak I tadi, nah kita lihat di sini mengenali nilai seperti tadi itu, membolehkan anak ujian tadi. Nah, kasus pertama adalah peraturan. Peraturan sampaikan rambutnya serapi, rambut rapi bisa ujian. Nah, di sini ada nilai-nilai kejujuran dari anak itu. Maka ada anak yang jujur. Nah, di sini, nah ada nilai rasa kasihan, rasa kasih sayang terhadap si anak itu. Nah, itu nilai-nilai yang bertentangan kita bahas. Yang berikutnya, yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Nah, dari kasus yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang terlibat di sini tim GDS, wali kelas, kemudian guru pengawas, siswa itu sendiri, dan termasuk orang tuanya. Di sini kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kenapa dia seperti itu? Sudah sampaikan tadi. Kenapa dia seperti itu? Karena tidak ada uang dan lainnya. Untuk membayar uang sekolah aja sudah benar cukup. Kadang uang sekolah dia juga mengatakan dia belum bisa bayar sekolah. Ini melakukan resolusi. Contoh kasus ini berpikirnya adalah berpikir rasa peduli. Rasa peduli terhadap anak. Kalau dia kita tegakkan peraturan, dia tidak bisa mengikuti ujian. Jadi berpikir rasa peduli. Nah, dilanjutkan di sini ada lagi investigasi opsi trilema. Trilemanya di sini 2 dilemanya peraturan dan rasa kasihan. Nah, trilema tiganya muncul sebuah ide. Sebuah ide memberikan kesempatan kepada siswa ujian, kemudian membuat sebuah komitmen. Ya, seperti itu ya, berarti ya, seperti itu. Nah, itu yang trilema. Dan kita buat keputusan dia mengikuti ujian dengan catatan nantinya setelah itu rambutnya dirapikan. Lihat lagi keputusan kita buat refleksi. Itulah 9 pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus-kasus ini banyak di sekolah kita. Pada umumnya kalau untuk SMA 1 Kota 6 pada umumnya sudah berpihak kepada murid. Karena dasar-dasar pengambilan keputusan ada berpihak kepada murid,
ada nilai-nilai universal dan bertanggung jawab. Contohnya aja, untuk naik kelas. Pada umumnya, untuk sekolah-sekolah lain ada yang tunggal kelas dan lainnya. Di sini dengan adanya rasa peduli dan rasa kasihan, ada berpikir rasa hasil akhir ke depannya bagaimana siswa ini kalau dia tidak naik. Seperti itu kan Bapak Ibu ya? Iya betul ya. Bisa atau bisa begitu. Assalamualaikum, terima kasih ya, Pak Yuhe. Ada yang mau saya tanyakan berdasarkan paparan yang Bapak Yuhe berikan tadi, yaitu berdasarkan rasa kasihan dalam menaikkan siswa. Jadi yang jadi pertanyaan bagi saya, apakah tidak masalah tuh kan dengan rasa kasihan kita menaikkan seorang siswa, padahal secara kognitif mungkin kemampuannya tidak ada. Jadi bagaimana impact-nya ke belakangan? Terima kasih. Ya, bagus sekali kita berikan untuk Bu Yul ya. Oke, terima kasih Bu Yul untuk pertanyaannya. Memang benar, kita berpikir bagi kita sementara begini gitu. Nah, kita merasa kasihan untuk memutuskan dia dinaikkan. Tentu ada di sekolah kita ada remedialnya. Remedialnya setelah itu, setelah dia diapakan itu kita buat sebelum rapat itu kita buat komitmen dengan dia dulu, menyelesaikan beberapa tugasnya, beberapa tugas yang harus diselesaikannya. Tentu kita tidak mungkin menuntut tugas-tugas yang banyak seperti itu. Nah, rasa kasihannya itu kita lihat dulu apa penyebab kasihannya. Nah, umpamanya kalau besok orang mau kenaikan kelas, orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggal. Selama ini ternyata dia menduakan orang tuanya di rumah sakit. Nah, itu yang membuat kita mengambil keputusan bersama dan rapat itu, masanya dia layak dinaikkan dengan catatan dia memperbaiki nilai-nilainya selama libur di waktu di sekolah itu. Begitu Bu Yul ya. Terima kasih Pak ya. Jadi setelah saya dengarkan paparan dari Pak yang tadi, memang betul juga itu yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Bisa memberikan refleksi. Silakan Ibu Yuli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru BK merasa senang sekali dengan adanya acara ini karena bisa saya dalam mengadakan kegiatan seperti kunjungan rumah dan seperti menipu siswa yang melanggar peraturan di sekolah. Cukup sekian, terima kasih. Oke, Alhamdulillah, baiklah Bapak Ibu semuanya, kita sudah selesai memaparkan ini semua. Semoga apa yang kita diskusikan tadi menambah wawasan kita dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada anak murid kita. Semoga kita ke depannya makin sukses bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mama jangan